Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mas Oki. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita membahas tentang trigonometri, alangkah lebih baiknya kita belajar tentang sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada ruas garis AO dan ruas garis BO dengan pangkal yang sama, yaitu titik O. Nah, dari dua buah ruas garis ini AO dan BO membentuklah suatu sudut yang dinamakan sudut AOB atau bisa disebut juga sudut O. Nah, kemudian ini adalah daerah sudut. Biasanya di sini nanti ada besar sudutnya berapa, misal 30 derajat, 45 derajat, dan lainnya. Kemudian ruas garisnya sendiri AO dan BO disebut kaki sudut, sedangkan pangkalnya yaitu titik O disebut titik sudut. Nah, setelah kita belajar tentang sudut, kita akan belajar tentang ukuran sudut. Ukuran sudut tersebut yang pertama ukuran derajat. Di sini satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi kalau ada benda berputar satu putaran, berarti dia berputar 360 derajat. Kalau dua putaran berarti dua kalinya, yaitu 2 kali 360, 720 derajat, dan seterusnya. Kemudian 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Petik 1 itu menitnya. Kemudian 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti nanti 1 derajat itu 60 kali 60 sama dengan 3600 detik. Nah, kemudian ada juga ukuran radian. Nah, di sini satu putaran itu 2 pi radian. Nah, berarti 360 derajat itu 2 pi radian. Nah, kalau begitu 1 derajatnya berarti 2 pi dibagi 360, yaitu pi per 180 derajat radian. Nah, begitu juga kalau kita mau mencari 1 radian. Tadi kan 360 itu sama dengan 2 pi radian. Berarti 1 pi radiannya itu sama dengan 180 derajat. Dari mana? Dari 360 dibagi 2. Kemudian diperoleh 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Pi itu bisa kita sebutkan 3,14. Jadi nanti kalau misalkan yang ditanya bilangannya harus real, pi-nya diubah jadi 3,14 atau dibiarkan aja dalam bentuk pi, tidak apa-apa, tergantung konteks soalnya. Kemudian hubungan antara sudut busur, jari-jari, dan luas juring. Nah, di gambar ini ada gambar lingkaran dan gambar busur AB. Jadi yang garis merah ini adalah busur AB, atau nanti disimbolkan dengan S, atau boleh ditulis dengan AB ada lengkungnya di atas. Nah, busur AB ini ada sudutnya AOB atau sudut alfa, sebesar alfa. Nah, lingkaran ini memiliki jari-jarinya R. Nah, hubungan antara sudut busur dengan busur dan jari-jari itu dilambangkan oleh rumus berikut ini, yaitu alfa sama dengan S per R. Nah, untuk gampang mengingatnya ASRI gitu aja ya, alfa S per R ya. Tuh. Atau alfa S per R aspirin gitu, terserah lah gimana cara menghafalnya. Kemudian hubungannya dengan luas juring. Nah, luas juring itu adalah besarnya bagian ini AOB. Nah, irisan ini AOB. Kalau kita makan pizza, anggap aja ini kayak potongan pizza. Itu luas juring.
Jadi luas juring AOB itu rumusnya setengah R kuadrat dikalikan alfanya. Nih. Nah, nanti alfa itu dalam satuan radian ya, kalau untuk menghitung ini. Kemudian, nah ini ada contoh soal. Contoh soal pertama. Nah, ini bahas tentang tadi ya, derajat diubah menjadi radian. 45 derajat berapa radian? Nah, berarti caranya 45 derajat kita ubah ke radian, berarti ini rumusnya. 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat. Nah, berarti 45 derajat dikali pi per 180 derajat diperoleh 1/4 pi. Kalau ini soal pilihan ganda dan 1/4 pi sudah ada jawabannya, ya sudah selesai sampai sini. Tetapi kalau di pilihannya tidak ada, ya berarti pi-nya kita ubah jadi 3,14. Misal ini soal urean, sampai sini tidak apa-apa, 1/4 pi sudah cukup. Tapi kalau pilihan ganda dan tidak ada jawabannya 1/4 pi, berarti kita ubah jadi 3,14. Nah, berarti 1/4 kali 3,14 radian, yaitu sama dengan 0,785 radian. Kemudian contoh yang kedua, tadi kan derajat ke radian, sekarang sebaliknya, dari radian ke derajat. Nah, di sini soalnya 0,24 radian berapa derajat sih? Nah, berarti caranya kebalikannya. Kalau tadi pi per 180, nah ini pi per 180, berarti kalau ini sekarang 180 per pi. Nah, 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Nah, berarti 0,24 kali 180 derajat per pi. Nah, kalau di opsinya tidak ada pi-nya, berarti nanti kita ubah jadi 3,14 menjadi 0,24 kali 180 derajat per 3,14 sama dengan 13,76 derajat. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini tentang hubungan tadi, hubungan sudut, panjang busur, dan jari-jari lingkaran. Jika sebuah lingkaran memiliki panjang busur 16 cm, berarti S-nya nanti 16 cm, dan besar sudut pusatnya 60 derajat, ya, berarti alfanya itu 60 derajat, maka panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah, yang dicari adalah R-nya. Nah, kalau menemui soal seperti ini, sudutnya yang masih derajat kita ubah menjadi radian, sehingga menjadi 60 derajat dikali pi per 180 derajat diperoleh 1/3 pi radian. Oke, langkah berikutnya, setelah sudutnya kita ubah jadi radian, kita coba mengerjakan menggunakan rumus yang ini tadi. Alfa sama dengan S per R atau ASRI, ya kan, atau aspirin ya, as per R. Oke, alfa sama dengan S per R. Kemudian karena yang mau dicari R-nya, berarti ini kita tuker aja, ya kan, R dengan S-nya, alfanya, kemudian menjadi R sama dengan S per alfa. Kemudian kita masukkan tadi yang diketahui, S-nya itu adalah 16 dan alfanya 1/3 pi. Kemudian menjadi R sama dengan 48 per pi. Loh, ini dari mana, Mas? Nah, ini dari, kalau ada suatu bilangan dibagi dengan pecahan, berarti sama aja dia nanti dikalikan dengan pecahan tersebut, tapi ditukar pembilang dan penyebutnya. Nah, 1/3 kalau ditukar pembilang dan penyebutnya menjadi 3/1. Makanya itu nanti 16 kali 3/1 atau 16 kali 3 menjadi 48. Oke, berarti R sama dengan 48 per pi. Nah, di sini kalau di optionnya tidak ada,
Jawabannya kita ubah pi-nya menjadi 3,14 sehingga menjadi R sama dengan 48 per 3,14, ya kan? Diperoleh 15,3 cm. Jadi jari-jarinya adalah 15,3 cm. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan segitiga siku-siku berikut. Di sini ada segitiga ABC, ya, ABC, siku-siku di A, ya, dan diketahui sudut alfa. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudut alfanya kan di C, ya, titik C. Berarti kalau lurusnya depannya A, alfa ini, nah ini kan namanya depan. Kita beri nama D gitu aja ya, atau depan. Terus yang sebelah kirinya, sebelah bawah ini samping. Nah, sampingnya kita beri nama sa atau samping. Terus yang sini samping satunya kita beri nama miring. Loh mas kok nggak samping lagi? Nah nanti kalau samping lagi bingung, ya kan? Segitiga siku-siku kan pasti ada yang miring lah. Ini kita kasih nama mi atau miring. Nah perbandingan trigonometrinya seperti apa sih? Nah berarti kalau alfanya di sini sin alfa itu sin demi, sin alfa depan per miring. Berarti nanti depannya berapa dibagi miringnya berapa. Terus cos alfa itu cosami. Cara mengingatnya begitu, cosami. Oke, berarti cos alfa samping miring. Kemudian tande sa, tangan alfa depan samping. Kemudian ini ada kosekan alfa, yaitu miring per depan, atau kosekan itu kan kalau diperhatikan ini miring per depan, kebalikan dari sin. Nah, boleh juga kosekan alfa itu sama dengan sepersin alfa karena kebalikannya. Begitu juga dengan sekan alfa. Sekan alfa itu miring per samping. Ya, dia kebalikan dari cos alfa. Nah, untuk mengingat-ingatnya gampangnya C dengan S dengan C, ya kan? Nih, S dengan C, ya kan? C dengan S, ya. Sin alfa itu kebalikannya kosekan alfa. Cos alfa kebalikannya sekan alfa. Jadi saling berpasangan. Nah, beda dengan yang tangan dengan tangan alias kotangan yang satunya. Kebalikannya. Tangan alfa berarti depan per samping, sedangkan kotangan alfa itu samping per depan. Jadi kalau tangan itu sini samping, kotangan itu samping per depan. Nah, sampingnya ini per depan, sedangkan tangan kebalikannya depan per samping. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kita bahas di contoh soal aja. Kemudian yang perlu teman-teman ingat, ini kan membahas tentang segitiga siku-siku. Berarti berlaku rumus Pythagoras, di mana AC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan BC kuadrat, atau jumlah kuadrat dari sisi-sisi tegaknya sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Itulah dalil Pythagoras, ya. Kemudian kita akan membahas perbandingan sudut istimewa. Nah, di sini ada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kenapa sih kok dipasangkan 30 sama 60? Karena dalam segitiga siku-siku, ya kan, otomatis yang sini siku-siku ya, 90 derajat. Berarti kalau di sini 30, sini 60. Loh, dari mana mas? Nah, itu karena jumlah segitiga, jumlah sudut dalam segitiga itu totalnya 180 derajat. Jadi kalau coba kita jumlahkan 30 ditambah 60 ditambah 90, berarti pas ya. 30 tambah 60, 90, 90 tambah 90, 180 derajat. Oke, betul. Nah, ini sudut istimewa yang pertama kita pelajarin, 30 derajat dengan 60 derajat. Oke, 30 derajat sin. Sin tadi apa?
sin demi, depan per miring. Depannya ini 1, miringnya 2. Kemudian cos 30. Cos 30 berarti samping miring. Oh iya, dalam segitiga siku-siku yang sudutnya 30 derajat dan 60 derajat, depannya ini sudut 30 derajat itu 1 dan miringnya itu 2. Sedangkan yang satunya depannya sudut 60 derajat itu akar 3. Nah, coba aja dicek pakai Pitagoras. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat kan dapat 3, ya kan? Berarti di akar 3, jadinya akar 3. 2 kuadrat itu kan 4, dikurangin 1 kan berarti sama dengan 3, ya kan? Oke, lanjut ya. Udah sampai tangan tadi. Tangan itu berarti depan tandesa, depan per samping. Nah, di sini berarti 1 dibagi akar 3. Kalau dirasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3, diperoleh nanti sepertiga akar 3. Nah, begitu juga dengan yang sudut 60 derajat. Berarti nanti sin 60 derajat, ya sin itu depan, berarti ikutnya depannya 60 ya sekarang ya. Karena sin 60 depan akar 3 per miring 2, berarti setengah akar 3. Begitu juga dengan cos. Cos itu berarti samping per miring, berarti 1 per 2, dan tangannya itu adalah tandesa, depan per samping, akar 3 per 1. Oke. Nah, uniknya di sini kalau kita perhatikan, nah ternyata sin 60 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Nah, uniknya itu. Terus cos 60 derajat itu sama dengan sin 30 derajat. Tapi tangan 30 derajat tidak sama dengan 60 derajat. Tangan 60 derajat, nah, dia tidak sama dengan, tapi berkebalikan. Kalau kita perhatikan di sini, tangan 30 derajat itu seper akar 3, sedangkan tangan 60 derajat itu akar 3 per 1. Jadi tangan 30 derajat itu seper akar 3, tangan 60 derajat itu akar 3 per 1. Saling berkebalikan. Kemudian sudut istimewa berikutnya. Nah, ini enak, ini seru. 45 derajat. Jadi kalau di sini 90, sini 45, sini 45, total 180. Karena sama, sini 45, sini 45, sini 1, sini 1. Sedangkan di sini akar 2. Nah, perbandingan trigonometrinya seperti ini. Sin 45 derajat, ya kan? Boleh yang sini, boleh yang sini, sama aja. 45 depan, ya kan? Depan sin demi, depan per miring, berarti seper akar 2. Kalau dirasionalkan jadi setengah akar 2. Begitu juga dengan cosnya, sama, seper akar 2, setengah akar 2. Dan tangannya 1 per 1, jadilah 1. Jadi tangan 45 derajat itu 1. Dan uniknya sin 45 derajat itu sama dengan cos 45 derajat. Oke. Nah, ini perbandingan sudut istimewa. Jadi sudut-sudut istimewanya itu untuk awal-awal ini kita belajar di kuadran 1, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Untuk kuadran lainnya mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini cara menghafalnya. Nah, ini setengah itu untuk mempermudah kita. Jadi sin 0 derajat itu setengah akar 0. Akar 0 itu berapa? Ya, 1, betul. Berarti setengah kali 0, akar 0 itu 0 ya. Nah, berarti setengah kali 0 sama dengan 0. Oke. Kemudian dilanjutkan setengah akar 1.
akar 1 itu 1, berarti setengah kali 1, 1. Begitu juga selanjutnya setengah akar 2, tetap setengah akar 2, setengah akar 3, tetap setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 4 itu 2, berarti setengah kali 2, 1. Berarti diperoleh 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Jadi sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu 1. Terus gimana mas caranya nyari cosnya? Nah, cos itu gampang, kebalikan dari sin. Jadi kalau tadi maksudnya kebalikan, tadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, kita dari kiri ke kanan. Kalau cos itu kebalikannya kita sebutkan yang tadi, tapi dari kanan ke kiri. Berarti dari sini kanan tuh setengah akar 4 atau 1. Nah, ini cos 0 derajat itu 1. Kemudian cos 30 derajat berarti ini sama dengan ini, setengah akar 3. Begitu juga cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, dan cos 90 derajat 0. Nah, terus yang tangan gimana mas? Yang tangan itu, rumus tangan itu sin per cos. Jadi cukup hasilnya sin dibagi dengan cos. Tadi sin 0 derajat itu 0, cos 0 derajat itu 1, berarti 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian ini setengah dibagi setengah akar 3, jadinya sepertiga akar 3. Begitu juga setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, ketemu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah jadi akar 3. Nah ini 1 dibagi 0 hasilnya tak hinggap atau tidak terdefinisi ya. Oke. Nah, untuk memperjelas kita coba latihan soal berikut. Diketahui sin theta, biar tidak alfa terus ya, sin theta sama dengan sepertiga. Tentukan nilai cos theta, tangen theta, sekan theta, kosekan theta, dan kotangen theta. Berarti ini sama aja suruh mencari nilai perbandingan trigonometri lainnya, ya kan? Oke, step pertama kita gambar dulu. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Nah, ini kita gambar. Terus ambil salah satu sudutnya itu sebagai theta. Bisa yang di bawah sini, bisa yang di atas. Nah, dalam hal ini saya ambil yang di bawah aja. Oke, sin itu depan per miring atau sin demi ya. Berarti sin theta itu depan. Nah, per miring berarti tadi 1 per 3, berarti depannya 1, miringnya 3. Oke, terus mas, lah nyari sampingnya gimana? Nyari sampingnya kita pakai Pitagoras ya. Pitagoras itu bagaimana sih mas? Ya ini, sisi miring kuadrat ya kan, dikurangin salah satu sisi tegak kuadratnya, kemudian nanti di akar. Berarti 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, kemudian di akar, sama dengan akar dari 9 dikurangin 1, sama dengan akar 8. Nah, terus ini kita sederhanakan jadi sama dengan 2 akar 2. Dapat dari mana sih mas itu? Nah, 8 itu kan 4 kali 2 ya kan. 4 itu kalau di akar jadinya 2. Nah, ini depan ini. Nah, yang akar 2 tidak bisa diakar, jadi tetap akar 2. Nah, kemudian menggunakan perbandingan trigonometri, kita bisa mencari cos theta sama dengan, nah, cos itu tadi apa? Cos sami, nah, samping per miring. Berarti sampingnya itu 2 akar 2 yang kita cari tadi per miring. Miringnya 3, berarti 2 akar 2 per 3 atau 2 per 3 akar 2. Begitu juga dengan tangan theta, tan desa, ya kan?
depan per samping. Nah, tan desa ya. Depannya 1, sampingnya tadi 2 akar 2. Nah, kita rasionalkan, nanti dikalikan akar 2 per akar 2 diperoleh sama dengan 1/4 akar 2. Oke, kemudian sekan theta. Sekan itu apa, Mas? Sekan itu kebalikannya, kan ini S, berarti pasangannya C ya. Cos. Nah, kebalikannya cos atau sepercos. Cos tadi itu apa? Cos sami. Kalau cos itu samping per miring, berarti sekan itu miring per samping. Nah, berarti 3 dibagi 2 akar 2. Nah, 3 dibagi 2 akar 2 sama dengan kita rasionalkan, dikalikan akar 2 per akar 2 menjadi 3/4 akar 2. Begitu juga dengan kosekan. Kosekan itu sepersin, sehingga kebalikannya yaitu miring per depan. Nah, berarti menjadi 3/1 sama dengan 3. Kalau kotangan itu kebalikannya tangan, tangan itu tanda sa. Berarti kotangan depan per samping. Maaf, kalau tangan itu depan per samping, kotangan itu samping per depan, sehingga menjadi 2 akar 2 per 1 sama dengan 2 akar 2. Oke, silahkan dipahami dulu. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, atau di pause videonya, di replay ulang lagi. Oke, sambil kemudian saya lanjutkan ke contoh kelima. Nah, ini diketahui sin 15 derajat sama dengan P per 2. Nah, kalau tadi itu diketahui sin atau cos atau tangannya itu masih angka ya, perbandingannya angka. Nah, ini salah satu itu diubah jadi variabel, yaitu P per 2. Nah, perbedaan dari soal sebelumnya, kalau tadi angka, sekarang diubah menjadi variabel. Nah, ini tadi kan sepertiga. Nah, ini kan sin theta sama dengan sepertiga. Sedangkan kalau di sini sin 15 derajat sama dengan P per 2. Tentukan nilai trigonometri berikut dalam P. Nah, ini sama kayak tadi. Berarti mau nggak mau cari yang sisi satunya. Nah, kita gambar dulu segitiganya. Bikin segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 15 derajat ya kan. Oke, yang bawah sini. Kalau di sini 15 derajat berarti di atas 75 derajat. Dapat dari mana, Mas? Dapat dari 180 dikurangi 90, dapat 90 derajat ya kan. 90 derajat dikurangi 15 derajat yaitu 75 derajat. Tuh, sehingga kalau dijumlahkan semua sudutnya total itu 180 derajat. Kemudian menggunakan Pythagoras diperoleh sisi yang belum diketahui, yaitu X ini sebesar akar P min P kuadrat. Nah, kemudian kita mulai dari A ya. A itu cos 15 derajat. Nah, cos itu apa? Cos itu samping per miring. Nah, berarti ya ini akar akar 4 min P kuadrat per 2. Sedangkan tangan 15 derajat itu berapa? Tangan itu tanda sa. Nah, depan per samping. Berarti P per akar 4 min P kuadrat. Terus, nah ini unik. Ini kita mencari kosek 75 derajat. Nah, makanya itu tadi kita mencari dulu sudut yang satunya. Karena di pertanyaan ada kosek 75 derajat. Kosek 75 derajat itu apa? Berarti kebalikannya, yaitu kosek, berarti sepersin. Sin itu depan per miring, berarti kosek itu miring per depan. Nah, ingat pakainya 75 derajat, berarti yang atas. Miringnya 2 per depan. Akar P 4 min P kuadrat. Nah, kemudian cos 75 derajat. Nah, cos itu apa? Samping per
miring ya. Hati-hati, kita pakai yang atas ya, jangan yang ini ya. Kalau ini nanti kan samping per miringnya ini ya. Ini kan 15 derajat, kita pakai yang ini. Karena 75 derajat yang ditanya, cos 75 derajat. Sampingnya berarti P, miringnya 2. Nah, jadi cos 75 derajat P per 2. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini kita akan menghitung nilai dari sin 60 derajat cos 45 derajat. Sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah dengan tangan 30 derajat sin 45 derajat ya. Nah, ini kita harus tahu sudut-sudut istimewa tadi. Oke, sin 60 derajat itu setengah akar 3 ya kan. Karena kalau 0 derajat itu tadi akar 0, terus berapa? 30 derajat itu akar 2, akar 1, kemudian 45 derajat akar 2, sedangkan 60 derajat itu akar 3, dan 90 derajat itu akar 4 ya kan, sinnya ya. Nah, kemudian cos 45 derajat berarti setengah akar 2. Kemudian tangan 30 derajat sepertiga akar 3, dan sin 45 derajat setengah akar 2. Oke, dimasukkan semua nilainya menjadi setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ditambah dengan sepertiga akar 3 dikali setengah akar 2. Yang akar dikalikan dengan akar, yang pecahan dengan pecahan. Menjadi setengah kali setengah, seperempat, ya kan? Akar 3 dikali akar 2 menjadi akar 6. Kemudian sepertiga kali setengah jadi seperenam. Akar 3 kalikan akar 2 menjadi akar 6. Sehingga diperoleh seperempat akar 6 ditambah dengan seperenam akar 6. Nah, ini akarnya sama, berarti boleh dijumlahkan. Kita samakan penyebutnya. Nah, disamakan penyebutnya menjadi per 12 ya kan. Kemudian seperempat itu kita ubah menjadi per 12 berapa? Oh, ini dikalikan 3 mas supaya 12 yang bawah. Oh ya, berarti atas dikalikan 3, berarti 3 per 12. Sedangkan yang ini, oh ini yang bawah supaya jadi 12 dikalikan 2 mas, berarti atas juga dikalikan 2, berarti 2 per 12. Berarti tadi 3 per 12 ya kan, ini 3 per 12 akar 6 ditambah 2 per 12 akar 6 sama dengan 3 ditambah 2, 5 ya kan, 5 per 12. Oke, silahkan dipahamin. Kalau masih bingung bisa di pause videonya atau di replay lagi ya kan. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu tentang aplikasinya. Nah, ini dua siswa dengan tinggi badan yang sama, yaitu 160 cm, sedang berdiri memandang puncak tiang bendera di sekolahnya. Jadi ada 2 orang, dia berdiri, tingginya sama-sama menghadap tiang bendera, pucuknya ya. Nah, siswa pertama berdiri tepat 9 meter di depan siswa kedua. Jadi jaraknya siswa pertama dan kedua itu 9 meter. Nah, kemudian jika sudut elevasi siswa pertama 60 derajat, ya, siswa pertama kan ini tadi 60 derajat ya kan, dan sudut elevasi siswa kedua 30 derajat, jadi lebih kecil sudutnya ya kan, lebih landai dia. Kalau ini kan 60 kan ke atas ya kan. Nah, sudut elevasi itu ini yang di sini. Nah, ini sudut elevasi. Nah, terus kita disuruh dapatkah Anda menghitung tinggi tiang bendera tersebut. Oke. Nah, ini caranya. Jadi kita gambarkan dulu segitiganya. Intinya kita harus tahu mana segitiganya. Karena trigonometri itu kan 3 kan. Nah, berarti kita harus tahu bentuk segitiganya dulu, terutama segitiga siku-siku ya kan. Nah, di sini AC ya. AC itu dia menjelaskan tentang tinggi tiang bendera. Jadi tinggi tiang benderanya dari atas sampai tanah ini ya, AC. Kemudian DG itu tinggi siswa pertama, dan
EF itu tinggi siswa kedua, sedangkan jarak mereka berdua itu DE. Nah, sudutnya di sini ya 60 derajat dan 30 derajat. Oke, kita menggunakan perbandingan trigonometri, ya kan? Yang tangan 60 derajat itu, tangan ini kan 60 derajat. Tangan itu depan per samping, tandesa. Berarti AB per BG. Nah, dari sini diperoleh ini kan BG-nya bisa kalikan tangan ya. Kali ke sana, berarti AB sama dengan BG kali tangan 60 derajat. Nah, tangan 60 derajat berapa sih? Tangan 60 derajat itu akar 3. Jadi kita peroleh kalau AB itu sama dengan akar 3 BG. Nah, ini kita simpen dulu. Jadi persamaan 1 ya kan. Kita simpen dulu nanti kepake. Kemudian kita pakai lagi yang 30 sekarang. Tangan 30 derajat. Sama seperti tadi, berarti AB ya kan. Cuma karena ini sudutnya di sini, berarti sampingnya itu BF ya. AB per BF. Nah, BF itu apa sih Mas? BF itu ternyata BG ditambah GF. Nah, berarti dari sini diperoleh BG ditambah 9 karena GF-nya tadi jarak siswa 1 dan siswa 2 itu 9 meter. Caranya sama kayak tadi, yang ini bawah dikalikan tangan. Jadi AB sama dengan BG ditambah 9 kali tangan 30 derajat. Ya kan? Sehingga diperoleh ini tangan 30 derajat itu kan sepertiga akar 3, berarti BG plus 9 dikali sepertiga akar 3. Nah, dengan cara perkalian pelangi atau distribusi, ya ini sepertiga kali ke BG, sepertiga akar 3 kali BG, sepertiga akar 3 kali 9, ya kan? Sepertiga akar 3 kali BG menjadi sepertiga akar 3 BG. Sepertiga akar 3 kali 9. Nah, ini sepertiga dengan 9-nya dicoret-coret jadi 3 akar 3. Dapatlah persamaan yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan tadi yang persamaan pertama itu AB sama dengan akar 3 BG. Yang kedua, AB sama dengan sepertiga akar 3 BG plus 3 akar 3. Nah, ini kan sama-sama AB sama dengan. Berarti boleh dong kita sama dengankan yang persamaan pertama sama dengan persamaan kedua. Karena sama-sama AB, ya kan? AB sama dengan bla bla bla, AB sama dengan bla bla bla. AB sama dengan persamaan 1, AB sama dengan persamaan 2. Berarti persamaan 1 dan 2 kita gabungkan. Nah, menjadi tadi persamaan 1 itu akar 3 BG ya. Akar 3 BG sama dengan persamaan 2 sepertiga akar 3 BG ditambah 3 akar 3. Nah, oke, diperoleh sekarang ini sepertiga akar 3 BG pindah ke ruas kiri. Nah, ruas kiri ini kan akar 3 BG itu kan sama aja 1 kali akar 3 BG. Berarti ini sepertiga akar BG pindah ke kiri, berarti sama aja 1 dikurangi sepertiga menjadi 2/3 akar BG. Ya kan? 2/3 akar BG sama dengan ini masih tetap nggak diapa-apain, jadi sama dengan 3 akar 3. Nah, dari sini berarti kita bisa ketemu BG-nya dengan cara dibagi. BG sama dengan 3 akar 3 dibagi 2/3 akar 3. Nah, berarti nanti kita peroleh sama dengan 9/2. Loh, kok bisa gitu Mas? Oke, itu berarti kan 2/3 akar 3 bisa dibalik ya kan? Akar 3-nya kita coret, ya kan? Berarti sama aja 3 kali 2/3 kita balik menjadi, karena perkalian tadi kan pembagian jadi perkalian ya kan? Berarti 3 kali 3/2. Nah, 3 kali 3 itu 9 dibagi 2. Jadilah 9/2 yaitu 4,5. Ya, 4,5. Nah, jangan senang dulu, itu baru ketemu BG-nya. Padahal yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu tinggi bendera, yaitu AC. Nah, sebelum mencari AC, kita cari AB dulu.
Karena tadi kan diketahui AB sama dengan akar 3 BG. Berarti kita masukkan AB sama dengan akar 3 BG ya. BG tadi berapa sih? 4,5. Berarti AB sama dengan akar 3 dikali 4,5 ya kan. Jawabannya diperoleh akar 3 itu sekitar berapa ya? Nah itu nanti dikalikan 4,5 menjadi 7,8 ya kan. Kemudian ya tadi berarti sekitar 1, ya 1,6 mungkin ya, sekitar itu akar 3 karena akar 1 itu kan 1, akar 4 itu 2 ya kan, berarti kan sekitar 1, berarti 4,5 kali 1, sekian. Nah itu menjadi 7,8. Nah kemudian sudah dapat AB nya, kita cari AC ya. AC itu adalah AB ditambah BC. AB nya tadi kita dapat 7,8 ditambah BC. BC nya 1,6. Loh, kok tahu 1,6 dari mana mas? 1,6 tuh tinggi siswanya tadi ya kan, tinggi siswanya 1,6 sehingga diperoleh 9,4. Jadi tinggi tiang bendera itu diperoleh 9,4 meter. Oke, silakan dipahami lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan aja. Kita diskusi bareng atau mungkin bisa diulang-ulang lagi videonya. Ya, kemudian untuk sementara pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini aja. Kita lanjut dengan sesi diskusi atau tanya jawab ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah katanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, apalagi sekarang musimnya COVID-19. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.